Asal-usul Bajo. Menurut cerita, dulu di Sulawesi Selatan belum ada Bajo. Orang Bajo berasal dari Johor, Malaysia. Ada suatu waktu, Putri Raja Bajo pergi bermain-main naik perahu bersama dayang-dayangnya di tengah laut. Tiba-tiba datang musibah. Angin kencang dan ombak besar datang menerpa sehingga perahunya terbawa arus. Semua yang ada di dalam perahu berteriak minta tolong. Karena angin kencang dan ombak besar, tidak ada yang mendengar suara teriakan minta tolong itu. Perahu hanyut mengikuti arus ombak. Akhirnya terdampar di suatu tempat persis di muara sungai. Belakangan baru diketahui bahwa sungai tempat terdampar mereka adalah Sungai Cerekang di Luwu, Sulawesi Selatan. Menjelang sore, Raja Bajo di Johor mulai merasa was-was karena putrinya belum pulang. Dia khawatir, jangan sampai anaknya terkena bahaya. Diperintahkannya pengawalnya pergi melihat anaknya di pinggir laut. Tiba di pinggir laut, dia melihat para nelayan hanya duduk-duduk di perahunya. Tidak ada yang turun ke laut menangkap ikan. Pengawal bertanya kepada nelayan, apakah ada yang melihat putri raja yang pergi naik perahu di tengah laut? Nelayan menjawab bahwa tidak ada yang melihat putri raja. Mereka khawatir jangan sampai kena musibah sebab angin kencang dan ombak besar pada siang hari. Semua nelayan tidak ada yang berani berlayar kalau cuaca demikian. Ketika pengawal mendengar keterangan nelayan, mereka segera kembali melapor kepada raja. Raja kaget mendengar laporan pengawal. Diperintahkan semua orang Bajo pergi mencari putrinya. Dengan syarat bahwa jangan ada yang naik ke darat apabila anaknya tidak dibawa pulang. Menyebarlah semua orang Bajo menelusuri lautan dengan perahunya. Yang sakit dan yang tua karena tidak bisa melanjutkan perjalanannya hanya tinggal menyandarkan perahunya di pinggir laut. Tidak ada yang naik ke darat. Orang Bajo tidak ada lagi yang berani ke darat karena takut kena sanksi dari rajanya. Sebagian meneruskan perjalanannya berlayar sampai di Sumatera, Kalimantan, Filipina, dan ada yang sampai di Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Di Bone mereka singgah istirahat dan mencari keterangan. Apakah ada yang melihat putri raja yang dicari itu? Tempat yang ditempati orang Bajo beristirahat itulah disebut Bajo yang sekarang ada di Kabupaten Bone. Tidak lama di Bone mereka mendengar kabar bahwa putri raja yang dicari itu sekarang berada di Luwu di muara Sungai Cerekang membangun kampung bersama pengawalnya. Setelah mendengar kabar bahwa putri raja yang dicari ada di Luwu, semua orang Bajo yang ada di Bone berangkat ke Luwu. Di sana mereka menemukan putri raja yang dicari itu. Ia membangun kampung bersama dengan pengawalnya. Kehidupan mereka di Luwu cukup baik dan sejahtera. Ada beberapa puluh tahun lamanya diberitahukanlah bahwa Raja Saweri Gading akan berlayar ke Cina, Kabupaten Bone, untuk mengawini sepupunya yang bernama Wecudai Daeng Risompa. Masalahnya tidak ada perahu yang dapat ditumpangi Saweri Gading ke Bone. Sepakatlah masyarakat di Luwu menebang pohon welenrenge yang tumbuh di pinggir Sungai Cerekang untuk dibuatkan perahu Saweri Gading. Menurut cerita, pohon kayu welenrenge itulah pohon kayu yang paling besar waktu itu. Di atas pohon itu tinggal bersarang semua jenis burung yang ada di Sulawesi. Setelah pohon itu ditebang, 3 bulan lamanya banjir karena pecahan telur burung dari pohon itu. Setelah itu datang lagi banjir yang menghanyutkan semua orang Bajo yang ada di muara Sungai Cenrana. Sampai terdampar di tempat yang diberi nama Malili di Kabupaten Luwu. Berpuluh-puluh tahun lamanya, Bajo yang tinggal di Malili hidupnya tidak berkelebihan dan tidak berkekurangan. Pada suatu hari,
Putri Raja Bajo yang di Malili bernama Wepaku pergi bermain-main, naik perahu ke tengah laut bersama dayang-dayangnya. Sementara naik perahu, tiba-tiba datang angin kencang yang disertai ombak besar menerpa perahu yang ditumpangi Putri Raja sehingga hanyut terbawa ombak. Setelah hari sudah senja, datanglah kabar bahwa Putri Raja Bajo yang tinggal di Malili tertimpa musibah di tengah laut. Raja Bajo memerintahkan masyarakat di Malili untuk pergi mencari putrinya yang tertimpa musibah di tengah laut. Raja Bajo mengatakan bahwa jangan ada yang ke darat kalau tidak membawa putri ke darat, apakah masih hidup atau sudah mati. Semua orang Bajo yang ada di Malili pergi berlayar mencari putri raja yang hilang. Mereka terbagi dua. Sebagian berlayar ke Sulawesi Tenggara, sebagian berlayar ke Sulawesi Selatan mengarungi Teluk Bone. Yang berlayar ke Teluk Bone, sebagian singgah di Pulau Seribu yang tersebar di tengah laut karena sakit. Nama pulau-pulau itu dahulu dan sekarang tidak sama karena sudah diubah. Sekarang nama Pulau Liang-Liang, dahulu namanya Pulau Tondo Tulai. Pulau Kambuno sekarang dahulu Pulau Sama. Pulau Katinduan sekarang dahulu Pulau Kado. Pulau Kodingareng sekarang dahulu Pulau Lingga. Pulau Batang sekarang dahulu Pulau Batang. Pulau Kanalo 1 dan 2 sekarang dahulu Pulau Tadinang. Belum lama orang Bajo tinggal di pulau-pulau itu. Pada suatu waktu, mereka didatangi bajak laut yang bersembunyi di salah satu pulau yang belum ditempati orang Bajo. Pulau itu diberi nama Pulau Burung Loe, sama dengan nama pimpinan bajak laut, yaitu Bulun Rue. Sebagian orang Bajo yang singgah di pulau itu dan sebagian lagi meneruskan pelayarannya sampai ke Selat Makassar. Disinilah ditemukan perahu yang ditumpangi Putri Raja, tapi semua sudah kosong, tidak ada lagi isinya. Semua berkata di dalam hati, Wepapu sudah meninggal, sudah dikuburkan di pulau ini. Mereka semua naik ke pulau mencari kuburan Wepapu, tetapi tidak ditemukan sehingga semuanya kembali ke perahunya. Pulau ini diberi nama Pulau Keke atau Tanah Digali. Walaupun mereka tidak temukan mayat Wepapu, tapi semua gembira karena mereka temukan perahu yang ditumpangi Wepapu. Tidak lama berlayar, mereka temukan nelayan penangkap ikan. Dari nelayan itu, mereka mendapat keterangan bahwa Putri Raja Bajo yang dicari sekarang ada di istana Raja Goa karena dipersunting oleh Raja Goa. Bajoe berangkat ke Goa untuk menemui Putri Raja Bajo. Tiba di istana Raja Goa, mereka bertemu dengan Putri Raja Bajo yang sudah menjadi permaisuri Sombairi Goa atau Raja Goa. Sampai sekarang ada lagu dalam bahasa Makassar seperti berikut. Tiako calai bajoa rima balang bukulena niapa bajo nania sombari goa. Artinya, jangan dicela dan dihina orang Bajo, sebab nanti ada orang Bajo sehingga ada somba di goa. Demikianlah cerita Bajoe dengan nama Pulau 9 yang ada di Kabupaten Singkil.